Shalom, salam semangat Omah Sate Pade Klamut. Tema renungan pagi ini ialah Ku hapus iri hati. Saudara-saudara, mengapa iri harus dibuang dari hati? Seberapa buruknyakah iri hati itu sehingga harus dihapus? Seberapa bahayanyakah iri hati itu sehingga harus ditiadakan dari kehidupan kita? Saudara-saudara, jika orang memendam rasa iri di dalam hatinya, maka tutur kata orang tersebut tidak lagi terdengar menyejukkan. Senyumnya tidak lagi manis tetapi masam. Wajahnya tidak tampak ceria tetapi muram. Mengapa? Karena iri hati itu meniadakan kasih terhadap sesama. Oleh karena itu, ketika kita iri dengan apa yang dimiliki orang lain, entah itu harta bendanya, atau jabatannya, atau kekuasaannya, atau kesuksesannya, atau kepopulerannya, segeralah buang jauh-jauh perasaan itu. Alkitab mengungkapkan bahwa iri hati itu merupakan akar dari segala kejahatan. Alkitab menunjukkan bahwa iri hati itu bersaudara dengan benci. Iri dan benci itu saudara yang akrab dan rukun, selalu bersama-sama. Di mana ada iri, di situ pula ada benci. Bacalah kisah Kain dan Habil yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 3. Lihatlah Kain yang iri hati terhadap Habil, karena Kain merasa kalah bersaing dengan Habil. Kain menilai bahwa Habil sukses dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan, sedangkan dirinya sendiri gagal. Perasaan iri itu akhirnya mendorongnya menjadi seorang pembunuh yang keji. Dengan kejamnya, Kain bunuh adik kandungnya itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Kejadian serupa diceritakan pula dalam kitab Kejadian pasal 37, di mana 10 anak laki-laki Yakub merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya, sementara adik mereka Yusuf dikasihi lebih daripada saudara-saudara lainnya dan diperlakukan secara istimewa oleh ayahnya. Oleh sebab itulah timbul rasa iri hati serta benci terhadap Yusuf. Rasa iri yang terpelihara dengan baik itu terus tumbuh dan berkembang bersama dengan rasa benci yang tumbuh subur pula, sehingga mereka selalu mencari kesempatan untuk membunuh Yusuf. Dan pada suatu kesempatan, rasa iri dan benci mereka terlampiaskan dengan menjual Yusuf sebagai budak belian. Saudara-saudara, lihatlah betapa dahsyatnya dampak iri hati itu. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap rasa iri. Ketika muncul rasa iri dalam hati, segera buang jauh rasa iri hati itu. Segera hapuslah rasa iri itu. Jangan biarkan iri terus tumbuh subur dan berkembang menguasai hati kita. Jangan beri tempat sedikit pun pada rasa iri di dalam hati. Sebab jika ada iri hati, maka kemudian akan muncul kata-kata fitnah dan kebencian dari mulut kita. Akan berkembang pula dorongan serta upaya-upaya untuk menjatuhkan orang lain, dan bahkan keinginan atas kematian orang lain. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan jika tiba-tiba rasa iri masuk dalam hati kita? Yang pertama, introspeksilah agar kita tahu apa kelemahan kita yang menjadi sebab kegagalan kita, dan berusahalah untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, positive thinkinglah terhadap orang lain. Janganlah memandang orang lain sebagai saingan kita, tetapi jadikan orang lain sebagai teman sekerja untuk maju bersama. Bersyukurlah selalu
dengan keadaan kita, meski keadaan kita begitu menyedihkan. Dan juga berdoalah mohon pertolongan Tuhan agar Roh Kudus berkenan membersihkan hati kita dari rasa iri, karena iri hati itu adalah sampah yang membuat hati kita kotor. Selamat hidup damai tanpa rasa iri dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah anak-Mu ini untuk bisa hidup seperti yang Kau kehendaki. Mohon pula pertolongan Roh Kudus untuk membakar habis sampah dalam hati kami, yaitu iri hati dan benci, agar anak-Mu ini dapat hidup tenteram dan damai bersama sesama kami. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam Omah Sate Pade Klamut edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.